Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online. Hari ini Kamis 16 Juli 2020. Hari ini saya akan bicara tentang jiwa. Seringkali kita mendengar satu ungkapan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan Rasul Yohanes dalam suratnya berkata, "Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu seperti jiwamu juga baik-baik." Nah saudara, saya tertarik dengan kata jiwa. Jiwa yang seperti apa yang dikatakan jiwa yang sehat, jiwa yang baik-baik? Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan kumpulkan kami dalam pengajaran online malam hari ini. Bersama-sama kami belajar tentang jiwa. Jiwa yang baik, jiwa yang sehat, jiwa yang seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karenanya Tuhan beri hikmat buat setiap kami Tuhan. Sehingga setelah kami mendengar firman ini, kami boleh memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, jiwa yang baik, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami pribadi, lepas pribadi, dimanapun mereka semua berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka semua. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman lebih dulu. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 12 ayat 16 dikatakan, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu saya sampaikan lebih dulu bahwa kalau Alkitab bicara tentang kaya, bicara tentang kekayaan, kalau Yesus memberi satu perumpamaan tentang kaya atau bicara tentang kekayaan, maka sesungguhnya yang dibicarakan oleh Yesus adalah tentang jiwa. Nah, kata jiwa ditulis dalam bahasa aslinya adalah pesuke, yang punya arti jiwa, nyawa, hidup, hati. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara,
Karena setelah saya pelajari, maka saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya jiwa itu ada dua kriteria. Jiwa kaya dan jiwa yang miskin. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan tidak melihat, mengukur, menilai kekayaan seseorang. Yang setuju katakan amin. Yang Tuhan lihat, ukur, nilai adalah jiwanya. Yang Tuhan lihat, ukur, nilai adalah hidupnya, kehidupannya. Ya. Nah, perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh perumpamaan ini. Orang kaya belum tentu jiwanya kaya, hidupnya kaya. Seperti yang dikatakan oleh perumpamaan ini. Perumpamaan tadi menyatakan bahwa orang kaya ini sudah melakukan bagiannya. Dia sudah bekerja keras. Dia sudah menghasilkan harta yang melimpah. Dia sudah berhasil. Sampai dia perlu merombak lumbung-lumbungnya untuk menjadi besar. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Saudara, itu artinya Tuhan tidak memandang berapa besar kekayaan, berapa banyak kekayaan, berapa banyak hal yang dimiliki, dipunyai. Karena kalimat selanjutnya dikatakan gini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Jadi pertanyaannya adalah saudara, bahwa Tuhan tidak lihat berapa banyak kekayaan yang dimiliki, yang Tuhan lihat adalah berapa besar pemberian yang sudah dilakukan. Pemberian yang sudah dikerjakan. Ini menarik saudara. Karena seringkali ukuran kita adalah ukuran banyaknya harta, banyaknya kekayaan, banyaknya yang kita miliki, yang kita punyai. Sehingga pelajaran ini, perumpamaan ini menggugah untuk saya mendalami bahwa sesungguhnya yang Tuhan perhitungkan adalah jiwa. Yang Tuhan perhitungkan adalah kehidupan. Yang Tuhan perhitungkan adalah hati. Ingat persembahan, ingat tentang kisah persembahan janda miskin di bait Allah. Pada waktu itu janda ini memberikan persembahan 2 peser atau 1 duit, dibandingkan dengan orang kaya yang memberi dengan kelimpahannya. Nah, apa yang dikatakan Yesus? Kita lihat di Markus 12, kita lihat sebentar. Markus pasal 12. Nanti Bapak Ibu baca ayat 41 sampai ayat 44. Itu kisah tentang persembahan seorang janda miskin. Ya, saya baca buat Bapak Ibu. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, perhatikan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Padahal kita tahu yang dipersembahkan janda ini hanya 2 peser 1 duit. Tidak ada artinya. Tidak sebanding dengan persembahan-persembahan yang diberikan orang kaya. Tapi yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ketahui, bahwa bukan jumlahnya, bukan besarnya, bukan banyaknya persembahan yang kita berikan yang Yesus perhitungkan. Tetapi yang Yesus perhitungkan adalah ayat 44 dikatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan bahwa janda ini hidupnya lebih kaya. Karena dia memberikan seluruh nafkahnya. Dengan kata lain, janda ini sesungguhnya jiwanya lebih kaya. Lebih kaya. Karena dia memberi segala-galanya. Yang dia punyai, yang dia miliki. Hidupnya dia berikan semua. Jiwanya dia berikan semua. Hatinya dia berikan semua. Nah saudara, sebab itu penting bagi kita untuk saudara dan saya memiliki jiwa yang kaya. Itu yang perlu kita semua sadari. Jiwa kaya tidak harus kaya secara jasmani. Mungkin saja hidupnya pas-pasan. Tapi perhatikan, saya ingin sampaikan bahwa orang yang jiwanya kaya, maka ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Ya. Orang yang jiwanya kaya itu dia bisa menikmati hidup selayaknya, hidup sewajarnya. Dia bisa menikmati apa yang ada, apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Dia punya karunia untuk menikmatinya. Jiwa yang kaya, orang yang jiwanya kaya, maka saya mau beritahu bahwa dia punya rasa empati terhadap sesama. Dia punya rasa peduli, dia punya rasa untuk berbagi, dan dia mau untuk menolong. Walaupun mungkin secara materi, secara harta, secara kekayaan, dia tidak punya banyak. Mungkin hidupnya pas-pasan. Tapi orang yang jiwanya kaya tidak menghalangi dia untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ini perlu tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Nah, orang yang jiwanya kaya, saya ingin beritahu bahwa dia masih bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Dia bisa berinteraksi, dia bisa bermasyarakat, dia bisa diterima dalam lingkungannya. Beda dengan orang yang miskin. Dengan jiwa yang miskin, maksud saya gitu ya. Beda dengan jiwa yang miskin. Saudara, jiwa yang miskin bukan berarti tidak punya apa-apa. Jiwa yang miskin bukan berarti
tidak kaya. Mungkin saja dia punya harta yang melimpah, dia punya kekayaan yang banyak. Tapi kalau orang yang jiwanya miskin, yang saya temukan adalah orang ini selalu khawatir akan hidupnya. Orang yang jiwanya miskin itu selalu khawatir dengan apa yang dia makan, minum, pakai. Orang yang jiwanya miskin, dia selalu khawatir dengan masa tuanya. Nah, karena kekhawatirannya itu, saudara, maka orang yang jiwanya miskin, umumnya, dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, dalam pengamatan saya, yang saya tahu, orang yang jiwanya miskin itu super pelit. Ya, bukan hanya hemat, tapi dia benar-benar, kalau boleh saya ngomong, dia benar-benar menyiksa dirinya. Dia menyiksa dirinya sendiri, seolah-olah nggak punya uang, seolah-olah nggak punya duit. Orang yang jiwanya miskin, ya, orang yang jiwanya miskin ini cenderung untuk memanipulasi diri, saudara. Ya, memanipulasi diri supaya orang melihat bahwa oh kamu itu kasihan, oh kamu itu hidupnya susah. Orang yang jiwanya miskin, saudara, dia akan cenderung memanipulasi diri supaya orang menaruh belas kasihan. Kadang-kadang, saudara, untuk menunjukkan keberadaannya, maka tidak segan-segan, misalnya di rumah, kalau ada lampu penerangan, maka dia akan cari watt yang paling kecil. Dan dia akan taruh lampu yang wattnya kecil itu di setiap ruangan yang ada. Di setiap kamar-kamar rumah yang ada. Sehingga rumahnya cenderung remang-remang, saudara. Ya padahal, saudara, dia punya uang. Dia mampu. Dia bisa untuk membayar. Tapi karena jiwanya miskin, dia selalu khawatir. Aduh, kalau lampunya wattnya besar, pasti bayar listriknya mahal. Pemborosan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, orang yang jiwanya miskin, saudara, kalau dia memberi, pasti akan diingat-ingat terus. Dan dia memberi pasti ada alasannya. Dia memberi pasti ada motivasinya. Dia memberi pasti ada tujuannya. Dan umumnya orang yang jiwanya miskin, ketika dia memberi, bukan hanya diingat-ingat terus, bukan hanya nanti diceritakan terus, tapi juga itu menjadi senjata untuk dia bisa menekan orang yang diberinya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jiwa yang miskin pasti merasa paling benar. Orang yang jiwanya miskin pasti merasa paling rohani, paling baik. Tidak terima masukan, tidak terima kritik, apalagi kritik. Wah, enggak bisa. Orang yang tidak sependapat dengan dia jadi musuh. Tidak bisa menghadapi perbedaan
tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima kritik. Orang yang jiwanya miskin itu selalu merasa benar sendiri. Orang yang jiwanya miskin itu selalu merasa paling rohani, paling baik. Nah, saudara, di Lukas 12 tadi dikatakan bahwa Yesus berkata, ayat 21, ayat 19 saya baca lebih dulu. Sesudah itu orang kaya ini berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Bukan hanya sia-sia dengan segala apa yang dimiliki, segala apa yang dipunyai, saudara. Tetapi dikatakan juga ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, marilah kita memiliki jiwa yang kaya. Karena jiwa yang kaya itu adalah jiwa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jiwa yang menyenangkan hati Tuhan. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya karena Daud mempunyai jiwa yang kaya. Kalau kita belajar tentang Daud, maka kita temukan bahwa Daud adalah orang pribadi yang mau ditegur ketika dia berbuat salah. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya siap untuk dikoreksi, untuk ditegur. Daud mau ditegur ketika dia berbuat salah, sehingga ada pengampunan, ada perkenanan Tuhan berlanjut dalam kehidupan Daud. Apalagi yang ditemukan Daud, Daud menghormati Tuhan dengan tidak mengusik Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang punya jiwa yang kaya, maka dalam hidupnya dia bisa menaruh penghormatan. Dia bisa menaruh penghormatan terhadap senior-seniornya, terhadap atasan-atasannya, terhadap pimpinan-pimpinannya, terhadap sesamanya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud sehingga berkenan di hadapan Tuhan? Alkitab mencatat, Daud melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu lewat pengajaran yang singkat ini, kita beroleh pengertian bahwa bukan jiwa yang baik dan jiwa yang sehat saja, yang kuat saja. Tapi yang lebih penting dari itu adalah saudara dan saya memiliki jiwa yang kaya. Sehingga ketika kita memiliki jiwa yang kaya, kita bisa melepaskan pengampunan. Kita bisa memberi pengampunan. Kita bisa melupakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat. Dan kita bisa melakukan sesuatu yang baru. Kita bisa berbagi. Kita bisa saling memperhatikan. Sehingga berkat yang Tuhan percayakan menjadi berkat juga bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami,
Dan mari Allah Roh Kudus beri pengurapan atas firman yang kami dengar. Pengertian, sehingga firman ini tidak berlalu sia-sia. Kami memiliki jiwa yang kaya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpuji namamu, berkati setiap pribadi, setiap keluarga, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan melimpah atas mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas setiap kami, mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.